Nah, jadi zaman dulu, zaman SMP, gue pernah bikin churros ini sekali dan bentuknya tuh fatal banget, hancur. Mantap, akhirnya kelar juga churros kayu manis dengan saus coklat. Halo guys, welcome to my channel bersama gue Jerry Andrian. Oke, hari ini gue mau bikin churros, jajanan khas Spanyol. Nah, jadi zaman dulu, zaman SMP, gue pernah bikin churros ini sekali dan bentuknya tuh fatal banget, hancur. Dan kali ini gue penasaran pengen bikin lagi. Dan emang kayak lagi ngidam juga sih, pengen makan churros, pengen makan yang manis-manis, wangi-wangi kayu manis gitu kan. Dan langsung aja bikin nih ya, bahannya gampang juga, semua pasti ada di rumah. Di sini kita perlu susu tawar. Kalau kalian nggak ada susu, bisa juga pakai air, tapi kurang sedap rasanya. Kemudian di sini ada margarin atau kalau punya butter boleh. Terus kita perlu tepung terigu, gula pasir, terus telur. Ntar juga kita perlu sedikit garam aja biar rasanya makin mantap. Sama untuk cocolannya ada saus coklat. Kita pakai coklat batang, terus pakai susu tawar juga. Sama pengental maizena, ini sih optional aja ya. Karena gue pengen bikin saus coklatnya biar cepet jadi gitu. Jadi gue tembak pakai maizena. Oke, langsung ya kita bikin. Oke, langsung proses ya bikin. Gampang, tinggal campur-campur. Nggak tahu kenapa waktu zaman SMP gue bikin ini kenapa bisa hancur. Padahal bikinnya nggak susah sih. Ini masukin susu di panci, gula 1 sendok makan, sama margarin atau pakai butter. Ini kalian masak sampai si margarinnya meleleh, sampai gulanya meleleh, panas. Udah gitu masukin tepung terigu. Gue emang sebenarnya dari zaman SD SMP tuh udah lumayan sering masak gitu guys. Nyoba-nyoba nyari resep gitu kan. Tapi zaman dulu kan kalau tutorial di YouTube gitu kan masih kayak jarang banget. Jadi kayak yang ala kadarnya gitu bikinnya dan ternyata emang suka zonk gitu loh. Tapi ya kegagalan adalah sebuah pembelajaran, asik. Wangi sekali margarinnya. Oh ya, bisa juga masukin sedikit garam, sejumput aja biar enak. Makanan manis itu perlu sih sedikit garam, jadi biar ada balance-nya aja gitu guys. Oke, ini si margarin atau butternya udah meleleh. Bisa kita masukin tepung terigu. Masukin aja, terus kita aduk-aduk. Ini langsung kalian aduk, soalnya dia bakal langsung ngegumpel. Nah, ini kalau bahasa kerennya sih roux, campuran susu dan juga tepung terigu. Nah, dia bakal kayak gini nih. Kalian aduk terus, kalian masak sampai dia mateng. Oke bor, si adonan roux-nya ini udah jadi, udah mateng. Bisa kita sisihkan dulu di mixing bowl. Dan pastiin si adonan ini sampai agak dingin dulu. Terus baru kita masukin telur satu persatu. Nah, ini pastiin udah agak dingin ya. Jadi pas kalian ceplok telurnya, si telurnya nggak mateng. Oke, ini udah agak dingin, anget-anget kuku gitu. Bisa tambahin sedikit vanila. Ini optional aja, biar aroma telurnya nggak ketara gitu guys. Terus kalau udah kita masukin telurnya, ini kita ceplok. Gampang banget kan bikinnya, tinggal campur-campur jadi. Tapi nggak tahu jadi nggak akhirnya. Oke. Kalau udin tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya rata. Aduk sampai rata, sampai tercampur si telurnya dengan sirunya. Campur-campur-campur. Nah, kalau kalian punya hand mixer, bisa banget kalian aduk pakai hand mixer biar lebih cepet. Tapi gue mewakili temen-temen yang nggak punya hand mixer, jadi gue lakuin ini manual pakai tangan. Kalau kalian punya hand mixer, langsung aja pakai biar lebih cepet. Ya, hitung-hitung gue sekalian olahraga lah ya, nggak pakai hand mixer. Anjay, pegel cuy. Tapi bentar lagi nih, udah hampir nyatu nih. Kalian tinggal aduk-aduk lagi, aduk-aduk lagi, aduk-aduk lagi. Sampai bener-bener nyatu. Harum banget aroma vanilanya. Kalau kalian nggak pakai vanila, biasanya agak bau telur dan itu kurang enak sih menurut gue. Jadi sebisa mungkin kalau kalian punya vanila, masukin aja. 2 hours later. Aduh guys, ternyata tadi gue pakai tangan, pegel banget. Yaudah lah ya, ada hand mixer, mendingan gue pakai aja, gue menyerah, nggak pakai tangan.
Kalian aduk-aduk ya, pokoknya sampai dia campur kayak gini udah merata. Oke, ya udahlah ya. Nah, sebelumnya kita mau bikin saus coklat dulu deh ya. Ini kita tinggalin dulu bentar. Terus kita pindah bikin saus coklatnya. Ini bikinnya gampang juga, tinggal panasin jadi. Ini pertama ada susu. Kita masukin ke sini ke wajan. Terus sisain dikit ya susu, paling 2-3 sendok. Terus yang sisa ini kita kasih tepung maizena 1 sendok teh. Nah, ini fungsinya buat ngentelin. Kalau kalian nggak terburu-buru, sebenarnya saus coklat ini bisa kental dengan sendirinya. Tapi kalian harus resting sekian jam atau sekian puluh menit gitu. Dan biar lebih cepat taruh kulkas. Tapi karena gue nggak sabaran, bisa juga dikentelin pakai tepung maizena. Dan hasilnya nggak akan jauh beda sih. Terus coklat batang kita masukin ke susu yang di sini di wajan. Terus kita masak sampai meleleh. Nah Bor, si coklat sama susunya udah nyatu nih, udah meleleh. Sekarang bisa kita masukin tepung maizena larutan yang tadi itu. Masukin aja. Terus kita masak sampai dia agak boil, sampai dia mengental. Mantap, saus coklatnya udah jadi, dia udah mengental kayak gini nih, udah mantap. Kita pindahin lah ya ke mangkok kecil. Enak banget nih cocolan churrosnya. Sip. Oke, setelah saus coklatnya udah jadi, sekarang kita beralih lagi ke adonannya. Nah ini by the way gue pakai piping bag plastik segitiga, terus pakai ujung kayak gini nih biar cantik. Ini kita taruh aja di gelas gini biar nuangnya gampang. Terus tinggal tuang deh adonan churrosnya. Ini awet banget adonannya cuy. Nah by the way kalau yang nggak tahu, adonan churros sama adonan kue sus tuh sebenarnya sama guys. Dia percis, cuman untuk timbangannya gue kurang ngerti sih. Oke. Sip. Udah gitu siapin minyak panas. Kalau udah panas tinggal kita pencet-pencet di minyak. Nah sekarang tinggal pencet-pencet. Proses yang cukup seru dan menantang menurut gue. Ini tinggal kalian masukin ke minyak. Terus set. Untuk ukurannya, panjangnya sesuaikan dengan kesukaan kalian. Terus kalau udah tinggal kalian potong, bisa pakai gunting atau pakai pisau atau pakai apa gitu ya. Nah oke. Lakuin terus semua. Sebisa mungkin panjangnya sama rata, tapi cukup susah sih. Terus sambil kalian di sini tuh bisa kalian bantu bentuk nih guys. Ini kan agak bengkok-bengkok. Terus kalian lurusin supaya jalan hidupnya menjadi benar si churros. Nah ini begini nih kalau udah coklat, bisa kalian balik-balikin ya. Tuh. Dia bakal agak ngembang, tapi setelah kalian angkat dia bakal agak ciut lagi dan balik ke bentuk semula. Nah ini kalian goreng sampai golden brown. Nah ini cakep banget nih warnanya, kayak gini. Tuh. Dilihat-lihat bentuknya kayak cakwe ya. Ini mah cakwenya orang Spanyol guys. Oke ini udah golden brown, bisa kita angkat. Gila ini bentuknya jauh lebih bagus daripada yang waktu zaman dulu gue bikin. Beda banget cuy. Tuh agak lebih bagus lah ya ini ya. Terus lanjutin lagi sampai si adonannya habis. Oh ya guys, gue juga saranin buat kalian pastiin minyaknya benar-benar panas. Karena kalau minyaknya nggak panas, ntar si churrosnya malah terlalu berminyak dan akhirnya juga dia malah kayak ngembang nggak jelas gitu loh guys. Jadi pastiin minyaknya panas biar dia bagus churrosnya. Dan akhirnya kelar juga. Ini by the way satu recipe ini gue dapat sekitar 18-20 buah dan panjangnya segini nih. Jadi sesuaikan lagi kalian maunya kayak gimana. Kemudian yang terakhir untuk finishing touch, biasanya tuh churros pakai gula pasir gitu. Udah gitu dikasih kayu manis, bubuk kayu manis, jadi aromanya luar biasa mantap. Ini kita bikin lah ya,
campurannya sekitar 5 sendok makan gula pasir. Terus sama bubuk kayu manis. Ini pakai sekitar setengah sendok teh cukup sih. Karena bubuk kayu manis itu lumayan strong. Ini sekitar setengah sendok teh, campurin dengan gula pasir. Kemudian tinggal kalian kesrek sampai rata. Nah, ini campuran gula sama kayu manisnya udah jadi. Terus tinggal kita taruh churrosnya ke gula. Tapi by the way kan si churros ini udah agak kering gitu loh. Jadi biar si kayu manis gulanya itu bisa nempel ke churros, kita bikin margarin atau butter dulu, kita lelehin. Terus mau gua oles-oles sedikit ke si churrosnya. Jadi si gulanya bisa nempel. Selain itu juga bakal ngasih aroma lebih enak lagi. Tapi bakal nambah kalori, bodo amat. Oke, ini margarinnya udah meleleh. Terus kita olesin dikit-dikit ke permukaan churrosnya. Udah gitu baru cemplung ke gula pasir yang tadi kita bikin. Nah, akhirnya nempel tuh gulanya. Oke banget kan? Lakuin semuanya satu persatu, guys. Oke, kelar juga. Kita pindahin ke mangkok, ke piring yang agak bagusan dikit. Nggak bagus juga sih, cuma biar agak ala-ala aja. Biar ada kelihatan kerja gitu. Kita pindahin. Mantap, akhirnya kelar juga churros kayu manis dengan saus coklat. Mari kita coba. Langsung kita ambil. Oh, kelihatan luarnya masih agak garing-garing gitu guys, tapi dalamnya agak-agak lembut-lembut. Langsung kita coba pakai saus coklat. Luarnya masih agak garing-garing gitu, dalamnya lembut, moist, enak banget ya pokoknya. Ditambah lagi gula pasir, terus ada wangi-wangi kayu manis, bikin makin mantep nih churros. Sumpah gue bangga banget bisa bikin churros, karena waktu dulu gue bikin super duper gagal. Oke deh guys, video kali ini sampai di sini dulu. See you next time. Jangan lupa recook churros ini. Mantap. Gue mau ngopi dulu sama pakai ini. Oke. Pow, 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 pow.